kita kemarin menengarai adanya keretakan dalam kabinet, terutama karena gesekan Gerindra Golkar yang dipicu oleh kasus kelangkaan gas melon akibat kebijakannya Bahlil. Tapi di internal Golkar sendiri, Bahlil ini juga sudah mulai mengisyaratkan dia mengetahui loh ada gerakan di internal yang mendorong dia itu agar, kalau istilahnya, agar kapalnya itu karam, kapalnya terbalik, dan sebagai nahkoda dia tentu akan dicungkalkan. Ini kan rame nih. Politik selalu ada dalam kondisi antagonisme, ada dalam kondisi intai mengintai, ada dalam kondisi jegal menjegal. Kan kita mengerti itu di dalam semua teori politik, bahwa kekuasaan itu tidak mungkin berbagi, dan kekuasaan yang absolut pasti akan juga menyingkirkan potensi absolut dari pesaingnya. Kan begitu dalilnya tuh. Jadi kemungkinan absolutisasi itu yang justru mesti kita perhatikan. Absolutisasi publik yang menghendaki Jokowi diadili, absolutisasi etika publik yang menghendaki Prabowo mengganti menteri-menteri bermasalah, absolutisasi moral publik yang menginginkan supaya permainan hukum itu tidak diandalkan pada transaksi politik. Kan kita udah masuk pada antagonisme etik itu, antagonisme yang dasarnya adalah moral call, semacam panggilan moral untuk membersihkan politik ke depan. Nah, justru dalam surplus moral call ini, Presiden Prabowo mendapat backup habis-habisan kan. Kan tidak ada orang yang mengkritik Prabowo hari ini kan, dan menganggap bahwa oke, dibandingkan dengan Jokowi jauh apa yang kapasitas kepemimpinan Prabowo di bidang diplomasi, di bidang pengetahuan tentang keadaan, di bidang pengertian patriotisme yang melekat pada Prabowo, semua itu menjadi semacam plus point buat Prabowo. Nah, kalau Prabowo ragu-ragu, maka dia akan masuk dalam jebakan baru, yaitu incapacity untuk mengambil keputusan tuh. Jadi sekali lagi itu poinnya tuh. Dan kita tahu bahwa di dalam militer ada prinsip bahwa sekali Anda telah membidik, jangan ragu. Begitu Anda ragu, segera tarik pelatuknya tuh kan. Itu prinsip di dalam kepemimpinan militer kan. Jadi kalau ragu dari awal ya jangan membidik. Bila telah membidik jangan ragu. Bila masih ragu, tarik pelatuknya tuh. Tentu yang kita maksud adalah keputusan atau decisiveness, kemampuan untuk memutuskan itu ada hari-hari ini, justru ketika publik berupaya untuk memisahkan mana maling, mana ustadz, mana moral, mana yang koruptor. Jadi hal-hal ini yang kita selalu sebutkan bahwa ada batas etis yang harus dipastikan oleh Presiden Prabowo. Nah, batas etis itu ditunggu dalam bentuk minimal reshuffle kabinet, minimal keterangan resmi bahwa Prabowo mengerti public opinion yang menghendaki ada pemutusan hubungan, bukan sekedar hubungan politik, tapi hubungan ideologis dengan rejim sebelumnya, itu rejim Presiden Jokowi. Nah, itu semuanya bisa dikalimatkan tentu dengan diplomatis kan. Pak Prabowo punya keahlian untuk menyusun kalimat secara diplomatis. FNN jarang berdiplomasi untuk hal-hal yang sifatnya kepastian etis.